Baik, selamat pagi. Di sini saya Alfa Emmanuel Tugatoro dengan NIM E1E020016 dari kelas PSPB. Di sini saya akan mempresentasikan dengan presentasi saya yaitu teknik pemeliharaan ikan hias air tawar dan air laut dengan MK, aquascape dan ikan hias. Baik, sebelum saya berterima kasih kepada Pak Hariski yang telah menyempatkan waktunya untuk mempresentasikan saya lewat video saya ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan definisi. Definisi ikan hias merupakan salah satu hobi yang akhir-akhir ini mulai digemari di kalangan masyarakat Indonesia, baik yang tua maupun yang muda. Semua berlomba-lomba untuk memiliki salah satu ikan hias yang dipelihara di rumahnya, tak hanya sebagai peliharaan yang namanya ikan hias, pastinya untuk memperindah isi dalam rumah dan juga menambah nuansa alam yang ada dalam rumah. Apa itu ikan hias? Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di air laut yang melainkan untuk memperindah. Macam-macam jenis ikan hias, ikan mas koi, ikan cuong, ikan hias air tawar menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau dengan salinitas kadar garam kurang dari 0,05% dan ikan air laut menghabiskan hidupnya di air asin. Teknik pemeliharaan ikan hias air laut. Beberapa trik yang harus diperhatikan untuk memelihara ikan hias air laut di akuarium. Akuarium diisi air laut sesuai kapasitasnya dan dibiarkan beberapa hari sampai airnya betul-betul stabil. Untuk awal bisa memasukkan beberapa ekor ikan betok, ambon, atau blue devil karena di samping ikan ini termasuk kuat juga harganya relatif murah. Sebelum memasukkan ikan ke dalam akuarium terlebih dahulu diaklimatasi dengan tujuan untuk penyesuaian ikan dengan lingkungan barunya. Caranya, ambangkan kantong plastik yang berisi ikan di akuarium selama 20 menit agar suhu dalam kantong plastik dengan suhu akuarium sama. Kemudian kantong plastik dibuka dan diisi air akuarium sedikit demi sedikit dengan salinitas atau kadar garamnya juga sesuai. Baru kemudian ikannya dimasukkan ke dalam akuarium. Hal ini dilakukan untuk mencegah ikan stres yang pada akhirnya mudah diserang penyakit. Jumlah ikan disesuaikan dengan kapasitas akuarium, intinya semakin banyak ikan di dalam akuarium, semakin cepat pula rusak kualitas airnya. Hal ini disebabkan karena sisa pakan dan kotoran ikan menumpuk. Pompa akuarium harus disesuaikan dengan kapasitas akuarium agar arus yang ditimbulkan tidak menyebabkan ikan stres. Sebaiknya menggunakan protein skimmer yang berfungsi untuk memisahkan bahan organik dalam air sehingga kualitas air dapat dijaga. Pemberian pakan sebaiknya cukup 1 kali sehari dan secukupnya karena makanan berlebihan dapat merusak kualitas air dalam akuarium. Lengkapi akuarium dengan udang pelet atau udang bandet koral karena udang ini adalah udang pembersih di mana udang ini dapat membersihkan parasit atau ikan, terutama white spot bintik putih. Salah satu masalah paling merepotkan dalam memelihara akuarium laut adalah pasir yang biasanya akan ditumbuhi lumut coklat. Ini membuat akuarium terlihat kotor dan biasanya pembersihnya agak sulit. Solusinya sederhana. Ikan jabing Lamnover bleni akan membersihkan dasar pasir dari lumut kecoklatan karena dia senang memakan lumut itu. Ikan ini sekarang populer di kalangan hobis karena tingkahnya yang unik dan menarik. Pilih yang kecil karena kalau besar akan membuat pasir berantakan. Teknik pemeliharaan ikan hias air tawar. Mempersiapkan wadah. Mempersiapkan wadah berbeda dengan budaya ikan lainnya yang harus memiliki lahan untuk membuat kolam. Budaya ikan hias air tawar hanya memerlukan akuarium saja untuk melakukannya. Wadah tersebut juga harus memiliki sistem aliran air yang membuat air akan terus bergerak. Wadah untuk memelihara budaya bisa digunakan untuk berfungsi seperti untuk perawatan induk ikan, tempat pemijahan, tempat penetasan telur, tempat pendedaran, tempat pembesaran, serta tempat untuk penampungan hasil. Sesuaikan wadah dengan jenis ikan yang dibudidayakan termasuk dengan tubuh dari ikan hias itu sendiri. Ikan hias tentu memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, ada yang berukuran sangat kecil, ada pula yang memiliki ukuran yang lebih besar. Penyesuaian wadah ikan hias. Seperti yang telah sedikit disinggung di poin sebelumnya bahwa ikan hias memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Namun tidak hanya itu saja, ikan hias juga memiliki lingkungan hidup berbeda salah satu dan yang lainnya, sehingga masing-masing wadah harus pula disesuaikan dengan lingkungan hidup dari masing-masing ikan. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangannya ikan hias yaitu adalah air, suhu, derajat keasaman pH,
kandungan oksigen dan juga kecerahan. Maka dari itu, cari tahulah jenis-jenis ikan hias yang akan kamu budidaya, sembari menyesuaikan pula dengan wadahnya itu sendiri. Untuk budidaya ikan ternak hias air tawar, sediakanlah air dengan kandungan kimiawi zero dengan suhu air yang sebaiknya berkisar antara 24-30 Celcius. Selain itu, keasaman air pH harus kurang lebih 6-7. Oksigen terlarutnya 3 ppm serta kecerahan air berkisar 30-60 cm. Sumber air bisa kamu mendapatkan dari mana saja, bisa itu dari tanah, air sungai, atau air pump. Pada nantinya air yang 3 pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tak terkecuali dalam budaya ternak ikan hias air tawar. Pakan untuk ikan hias air tawar terbagi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang biasa diberikan yaitu adalah infusoria, kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, kodok, dan ikan kecil. Sedangkan untuk pakan buatan, kamu bisa memberikan mereka pelet dengan kadar protein yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ikan. 4. Memilih calon indukan ikan hias. Cara budidaya ternak ikan hias air tawar selanjutnya yaitu dengan memilih calon indukan ikan hias betina. Untuk betina, perut akan terlihat gendut ke arah genital dan apabila diraba akan terasa lembek dan halus. Selain itu, genital juga terlihat menonjol dan apabila diurut maka akan mengeluarkan telur. Sementara itu, untuk indukan jantan, bila diurut ke arah genital akan mengeluarkan cairan sperma. Calon indukan yang digunakan untuk budidaya harus memiliki kondisi tubuh yang sehat, sedang tidak terjangkit penyakit, serta berasal dari keturunan yang bagus. Kamu bisa membeli indukan di peternakan. 5. Pemijahan. Di dalam pemijahan budidaya ternak ikan hias air tawar, terdapat dua jenis proses pemijahan yang bisa dilakukan, yaitu internal dan eksternal. Hal tersebut dikarenakan ikan hias tidak semua bertelur, melainkan ada yang pula beranak, yang mana setiap proses pemijahan maka harus dilakukan secara berbeda. Maka dari itu, guna mempermudah proses pemijahan tersebut, maka kamu harus mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, mulai dari media, bahan, serta alat-alat lainnya. Ikan hias tidak bisa memijah sendiri, karena hal itulah proses yang harus kamu lakukan dengan menyuntikkan hormon perangsang akan ikan hias tersebut dapat memijah sendiri dengan baik secara alami. 6. Penetasan telur. Proses penetasan telur memiliki jangka waktu yang berbeda-beda tergantung dari jenis ikannya, namun biasanya telur akan menetas kurang lebih selama 24 jam dan berubah menjadi larva. Proses penetasan inkubasi dapat dilakukan di akuarium, kolam permanen, corong, dan hampa. 7. Perawatan larva hingga tumbuh besar. Telur ikan yang menetas akan berubah menjadi larva. Biasanya larva akan ditempatkan di akuarium, kolam, bak plastik, fiberglass, kolam tanah, dan wadah lainnya. Nah, ketika menetas hingga kurang lebih berusia seminggu, larva tidak perlu diberi makan karena mereka sudah memiliki cadangan makanannya sendiri, yaitu berupa kuning telur. Setelah seminggu bisa memberi mereka makan berupa kutu air, infusoria, cacing sutra, atau jenis makanan lainnya. Hanya saja akan lebih baik apabila larva diberi makan dan pakan alami. Ketika larva sudah berubah menjadi benih dengan ukuran yang lebih besar, maka pakan yang diberikan pun juga harus berubah. 8. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu risiko yang harus diwaspadai. Penyakit yang menyerang ikan hias biasanya disebabkan oleh parasit dan menyerang badan ikan, insang, maupun tubuh ikan itu sendiri. Namun ternyata juga bisa diserang dengan yang bukan parasit seperti dari faktor lingkungan dan makanan. 9. Pemasaran. Nah, langkah terakhir dari bisnis budidaya ternak ikan hias air tawar yaitu pemasaran. Untuk memastikan ikan hias, kamu bisa menggunakan jasa pengepul yang biasanya juga sudah memiliki jaringan yang luas. Kesimpulannya, tingginya permintaan akan ikan di Indonesia dan kurangnya pasokan akan ikan, maka budidaya ikan adalah prospek yang cukup bagus untuk dilakukan. Di samping itu, banyak pilihan akan budidaya ikan. Dapat memilih budidaya ikan apa yang cocok untuk kita dibudidayakan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kiranya ada salah, kurang lebih saya mohon maaf. Juga untuk bisa di komen atau dikasih saran di bawah
Ini dengan link yang saya kirim. Baik, juga terima kasih kepada Pak Rizky yang telah menyempatkan waktunya untuk saya mempresentasikan video saya ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi.